Hai semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas mengenai topik otopsi yang memang telah dilakukan di kedua jenazah dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Untuk hasil otopsi yang pertama kita sudah mendapatkan rilisnya, sudah ada di berbagai media massa. Tapi untuk hasil otopsi yang kedua sampai saat ini aku masih belum menemukan berita yang menyatakan bahwa ini adalah hasil otopsi yang kedua. Tapi sepertinya di media massa kita melihat ada banyak sekali asumsi ataupun juga media yang mengklaim ini adalah fakta, dan salah satu tim ahli yang melakukan otopsi di otopsi yang kedua itu adalah Dr. Hastri. Ada beberapa hal di sini akan aku cross check klarifikasi. Ada keterangan dari Dr. Hastri, kemudian juga dari Pak Kades, ini mengenai otopsi dan juga sidik jari. Oke, yang pertama adalah kita melihat di media massa bahkan juga di TikTok ataupun juga media online yang mengatakan bahwa ada ditemukan sesuatu di kuku-kuku almarhumah Amel, karena memang diduga Amel tuh melakukan perlawanan. Sebenarnya beritanya seperti apa, Anjas? Apakah benar Dr. Hastri mengatakan hal tersebut? Karena sampai sekarang kan kita belum ada press release hasilnya. Oke, setelah aku cross check lebih dalam, lebih jauh, ternyata berita ini bersumber dari Tribun News ya. Pada saat Dr. Hastri melakukan live interview bersama jurnalisnya di tanggal 17 Oktober 2021. Ini bagiannya. Coba kita simak dulu sebelum aku analisa lebih dalam. Waktu itu kebanyakan terungkap dari sidik jari, Bu, atau ada juga hal lain? Oke, hostnya tanya, apakah kasus-kasus pembunuhan yang biasanya Ibu tangani terungkapnya melalui sidik jari atau hal-hal yang lain? Ini jawaban dari Dr. Hastri. Ya terungkapnya nggak karena sidik jari kan untuk identifikasi, dan dari situ mungkin sambil memeriksa sidik jarinya mungkin kita lihat tanda-tanda di tubuhnya, misalnya dia ada perlawanan. Oke, sidik jari itu bukan dari situ terungkapnya, tapi itu sebagai identifikasi. Sembari menunggu identifikasi, kita juga bisa lihat nih, misalnya dari kuku-kukunya, misalnya ada perlawanan. Mana yang mencakar, memukul, mencubit. Mencakar, memukul, mencubit pada saat perlawanan. Dan ini adalah pertanyaan tentang general cases, tentang murder atau pembunuhan. Dari epitel yang tertinggal di kuku-kuku itu, jari-jari sekalian diambil untuk periksa DNA-nya. Ya. Oke, dan misalnya kulit yang dicakar oleh si korban, kemudian ada tertinggal kuku-kuku, di kuku tersebut adalah DNA-nya, itu bisa yang diambil untuk dites di laboratorium. Terungkapnya pemeriksaan yang lengkap, Mbak, bukan karena sidik jari aja. Nah, pemeriksaannya itu berdasarkan pemeriksaan yang lengkap, tidak hanya sidik jari saja. Pastinya sidik jari sangat penunjang, termasuk yang primer ya. Kemudian DNA juga primer, sementara yang sekunder itu ya ada hal-hal lainnya. Secara komprehensif tidak hanya melalui hal-hal tersebut, DNA dan juga sidik jari, tapi juga dari cerita tim penyidik yang sudah melakukan BAP, kemudian juga dengan fakta-fakta di lapangan. Jadi nggak cuma sidik jari ataupun juga DNA. Untuk identifikasi memang penting sidik jari. Kan identifikasi itu ada dua, Mbak, primer dan sekunder. Primer itu dari sidik jari, gigi, dan DNA. Oke, primer sidik jari, gigi, dan DNA ya, atau DNA. Data medis yang saya periksa sebelumnya, ada tanda tato kah, atau bekas operasi kah, atau bekas Oke, tanda lain. so ini berarti sekaligus mengkonfirmasi berita-berita yang beredar di media online itu. Kalau ada yang bilang bahwa otopsi yang kedua Dr. Hastri sudah menemukan DNA si pelaku di kukunya Amel, berarti itu sudah bisa dikonfirmasi adalah hoax. Terlepas ini benar atau salah, karena memang hasil otopsi kedua itu masih belum dirilis oleh pihak kepolisian. Jadi itu yang harus kalian tahu dulu ya. Jadi aku akan membahas mengenai hoax atau fakta mengenai kasus Subang ini. Kemudian juga kita juga melihat banyak berita, sudah aku bahas di video sebelumnya, tentang otopsi pertama yang diduga itu katanya terlalu cepat, katanya seperti itu. Terus juga ada yang bilang bahwa katanya di hari kejadian, ini berhubung
berhubungan dengan keterangan Danu pada saat diwawancara di Misteri Mbak Suci, ada asumsi dari masyarakat dari wawancara tersebut bahwa kemungkinan besar tim penyidik, tim Inavis itu mengambil sidik jari itu terlambat, atau bahkan di hari kejadian kenapa ditemukan ada sidik jari di mobil Alphard tersebut, kemudian di lokasi kejadian mungkin saja pagi itu banyak orang yang sudah masuk ke sana. Oke, kita akan coba cross check ini keterangan dari Pak Indra Zainal yang merupakan kepala desa setempat dan juga keluarga dari korban, dan kita akan melihat apakah asumsi-asumsi tersebut yang sudah tersebar di media elektronik masuk akal atau tidak. Kita simak berikut ini. Semuanya saya itu yang menjadi perhatian adalah keluarga. Pada waktu itu saya mengamankan keluarga karena Oke, ini Pak Indra sedang menceritakan pada hari kejadian tanggal 18 Agustus pada saat ditemukan ada hal yang tidak beres di rumah kejadian pada saat Pak Yosep melaporkan ke kepolisian setempat. keluarga sudah resah. Artinya sudah banyak yang nangis, kemudian ada yang kesurupan segala. Nah, kemudian juga sampai jam 10, setengah 11 kalau tidak salah, baru tim Inavis sudah datang. Oke, jam 10-an atau setengah 11, tim Inavis sudah datang di lokasi tanggal 18 Agustus 2021. Dan Pak Yosep itu menemukannya rumah acak-acakan dan melaporkan jam 7.15 kurang lebih, sekitar itu setengah 8, dan let's say kepolisian datang tidak dalam waktu lama, hitungan menit juga sudah sampai di lokasi. Artinya jam 8 kurang, polisi sudah ada di lokasi juga mengamankan TKP. Kalau tidak salah datang jam 10, nggak tahu, saya lupa jamnya. Pokoknya Oke, jadi tim Inavis dengan tim kepolisian itu mungkin ada sedikit perbedaan waktu, wajar, itu adalah kebutuhan teknis, pasti untuk hal-hal laboratorium dibutuhkan hal-hal untuk persiapannya, dan itu masih oke karena dari jurnal yang aku baca, paling tidak kan kita tahu bahwa sidik jari itu bisa bertahan antara 5-6 jam di kondisi cuaca tertentu, jadi it still makes sense kalau jam 10 atau jam 10-an masih ada jejaknya bisa dilihat di situ. Inavis datang, kemudian melakukan identifikasi dari dalam rumah. Jadi sebelum Inavis datang tuh, anggota yang ada di sana tidak ada yang berani masuk. Oke. Sebelum tim Inavis datang, anggota yang ada di sana tidak berani masuk. Berarti tidak berani masuk ke TKP, apalagi masuk ke mobil Alphard warna hitam tersebut. Jadi menurut aku ini menjawab semua hoax yang ada di media online begitu, ataupun juga asumsi-asumsi yang ada di media sosial. Jadi anggota tidak ada yang berani masuk. Anggota kepolisian dari sektor Jalan Cadak, kemudian Resmob dari Polres, tidak ada berani yang masuk. Yang masuk awal itu adalah tim Inavis. Tim Inavis Polres datang, kemudian melakukan identifikasi, sudah lama di dalam, sudah beres, baru keluar. Membukakan, baru mengidentifikasi mobil Alphard. Oke, jadi yang pertama dilakukan identifikasi oleh tim Inavis itu adalah lokasi kejadian di TKP di dalam rumah. Setelah selesai, diambil sidik jarinya dengan hal yang teknis sekali, baru tim Inavis menuju ke mobil Alphard hitam tersebut. Nah, di sanalah setelah tim Inavis membuka bahasa Alphard, baru kita tahu Amalia Mustika Ratu ada di dalam. Oke, berarti dari sini kita bisa tangkap orang yang pertama kali menemukan kedua jenazah itu adalah tim Inavis, bukan Pak Yosep, bukan Pak Indra atau Danu atau yang lainnya. Karena yang pertama kali menemukan itu adalah dari tim Inavis pada saat membuka bagasi mobil Alphard tersebut, dan di situ baru diketahui ada dua almarhumah dengan kondisi yang kalian sudah tahu ya, kondisi yang sudah dimandikan bersih dan untuk menghilangkan sidik jari begitu. Oke, jadi di sini juga kita bisa cross check nih, karena kan kita hubungkan ini, kita membahas kembali ini karena memang ada keterangan-keterangan terbaru di beberapa wawancaranya Danu kan, ada puntung DNA puntung rokok, salah satunya adalah miliknya Danu di lokasi TKP. Ini bukan di luar rumah, sudah dikonfirmasi. Dan yang kedua adalah di dalam mobil juga ada sidik jari yang ditemukan oleh nama-nama yang kalian juga sudah tahu kan ya. Nah, jadi
ini menjadi salah satu analisa yang membutuhkan ekstra kerja keras, sangat detail dari tim penyidik. Kenapa bisa seperti itu gitu? Karena dari keterangan pertama kan kita sudah melihat Pak Yosep mengatakan tidak memegang, tidak melihat mobil, hanya dari luar saja. Dan dari Pak Kades juga mengatakan sebelum tim Inafis datang sekitar jam 10 pagi itu tidak ada berani yang masuk ke dalam, bahkan petugas Jalan Cagak pun juga tidak masuk ke dalam. Artinya kan memang lokasi itu disterilkan sangat sedini mungkin begitu. Oke, ini semakin menarik, semakin banyak memberikan teka-teki yang luar biasa. Lanjut lagi, apa keterangan Dr. Hastri mengenai otopsi? Kita simak berikut ini. Ya, kita kan berhubungan dengan tubuh jenazah, tubuh manusia yang sudah berupa jenazah ya. Jadi ilmu kedokteran forensik itu menggunakan seluruh ilmu kedokteran untuk mengungkap kasus tersebut guna kepentingan pengadilan, peradilan ya, guna kepentingan untuk. Oke. Jadi pada saat dilakukan otopsi itu ada banyak sekali cabang-cabang ilmu di kedokteran yang bergabung menjadi satu demi menunjukkan, memberikan data yang valid kepada tim penyidik, kira-kira ini akan mengarah kemana begitu. Karena ya seperti kalian tahu ya, misalnya DNA tersebut pada saat muncul DNA ini A, B, C, D, itu tidak ada isi namanya, tidak ada nama atau alamatnya, tapi kemudian kan tim penyidik menyocokkan dengan orang-orang yang terduga, kemudian dilakukan tes DNA juga ke orang-orang tersebut. Pada saat ditemukan identifikasinya match, oke, baru digali. Kenapa seperti itu? Itu adalah bagian tim penyidikan. Jadi sekali lagi ya, mudah-mudahan video ini bisa mengklarifikasi berita hoax di luar sana tentang katanya di kuku-kukunya Amel itu ditemukan mungkin kulit dari orang yang melakukan eksekusi tersebut, karena Amel diduga juga melakukan perlawanan di situ. So, itu adalah another story, another case story, bukan tentang kasus Subang, hanya secara generalnya aja. I think that's all yang bisa aku bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih teman-teman juga yang sudah memberikan komentar-komentar di video-videoku. Dan ada banyak komentar kalian yang aku sudah bahas di Instastoryku, di Instagramku, di Anjas di Thailand. Ada alasan kenapa aku tidak membahasnya di YouTube, tapi aku bahasnya adalah di Instagram Storyku yang hanya akan bertahan kurang lebih selama 24 jam aja. Jadi kalau kalian mau tahu alasan-alasan kenapa aku ini, kenapa aku itu semuanya sudah ada di Instagram Storyku. Jadi follow ya. Dan terakhir, tinggalkan komen kalian, tinggalkan like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.